Halo teman-teman semua, saya Elizabeth Bulan. Kali ini mau bicara lagi nih tentang masalah COVID karena memang masalah COVID ini sendiri masih menjadi topik utama buat kita semua ya. Masih banyak yang tanya bagaimana sih tentang komorbid, hubungannya dengan COVID seperti apa. Kemudian juga banyak orang tanya, terus nanti hubungan dengan paru-paru bagaimana? Kenapa kok bisa jadi lari ke jantung? Nah, hari ini saya mengundang narasumber Dr. Royman Simanjuntak, dokter bedah toraks, kardio dan vaskular dari Rumah Sakit Siloam Karawaci dan Kebun Jeruk yang akan kasih pencerahan buat kita semua. Bagaimana sih tentang komorbid yang terkena COVID? Oke. Halo Dr. Royman, Dr. Roy. Sehat selalu Halo, ya, Dok. ya selamat sore ya. Ya, Dok, di tempat saya ini lagi banyak banget yang tanya-tanya tentang komorbid ya. Nah, saya mau tahu tuh sebetulnya komorbid ini apa sih? Kan katanya, yang saya tahu sih definisinya adalah penyakit penyerta. Tapi penyertanya ini penyerta apa saya kurang paham dan apa saja yang termasuk di dalam komorbid. Mungkin dokter bisa jelasin. Ya, terima kasih. Saya panggil Elis aja. Alis. Ya. Ya, ya. Ini pertanyaan yang memang sangat bagus karena pada belakangan hari ini banyak ditanyakan juga kepada saya penyakit komorbid itu apa untuk hubungannya dengan COVID. Jadi memang dalam penelitian, dalam data-data yang sudah dikumpulkan di dalam berapa lama ini, kira-kira sudah ada 1 tahun lebih kan COVID. Nah, ditemukan ada beberapa penyakit ya yang bisa memperburuk terjadinya infeksi pada COVID-19. Ya, jadi kita seperti ketahui bahwa penyakit COVID ini bisa menimbulkan satu gejala ya, yang dari gejala yang kita sebut dari yang paling ringan itu kan OTG ya, orang tanpa gejala. Terus ada juga yang ringan, sedang, berat dan kritis. Nah, dilihat bahwa di dalam penelitian-penelitian bahwa ternyata orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu itu mengalami keluhan yang lebih berat sampai akhirnya masuk ICU, yaitu yang kita sebut kritis. Nah, penyakit apa itu? Nah, itu yang kita sebut penyakit komorbid. Ya, itu pendahuluan dari saya. Nah, penyakit apa itu yang mungkin bisa menyebabkan adalah penyakit-penyakit yang memang penyakit degeneratif ya, penyakit yang sudah diderita oleh pasien tersebut sebelum dia terkena COVID. Contohnya yang paling sering itu adalah hipertensi, penyakit darah tinggi. Ya, dalam penelitiannya dikatakan di American Journal of Infection Control tahun 2021 Februari ya baru-baru ini dikatakan bahwa hipertensi itu adalah penyakit terbanyak yang menyebabkan terjadinya komplikasi yang berat pada COVID. Yang kedua adalah penyakit kardiovaskuler. Apa itu penyakit kardiovaskuler? Itulah penyakit jantung dan pembuluh darah. Salah satunya adalah yang termasuk penyakit jantung koroner dan stroke. Dan yang ketiga itu diabetes, penyakit diabetes mellitus atau sakit gula. Ya, seperti kita ketahui kan banyak tuh masyarakat yang menderita sakit gula. Nah, itu sekarang di Indonesia juga sudah menjadi masalah utama. Dan yang keempat adalah penyakit paru-paru. Paru-paru yang kronis, seperti orang yang bronkitis, orang asma, ya kita seperti ketahui ya, banyak orang yang batuk-batuk biasanya tuh dulu punya riwayat merokok yang berat contohnya, atau penyakit infeksi TBC. Ya, yang berikutnya yang juga cukup menjadi masalah komorbid yaitu ginjal, gagal ginjal, orang yang sudah masuk ke stadium terminal yaitu cuci darah contohnya. Dan yang terakhir itu kanker. Orang-orang yang mengalami keganasan ya, itu juga menjadi masalah, menjadi pemberat pada infeksi COVID. Nah, seperti ya, kira-kira begitulah penyakit komorbid ya, banyak kan? Sangat banyak ya. Tapi kalau Ya. misalnya saya tanya nih, Dok,
dari hipertensi, jantung, diabetes, paru-paru, gagal ginjal ataupun berarti cancer itu termasuk juga komorbid ya. Betul, ya. Dari semua yang terparah, semuanya memang parah-parah semua sih, nggak ada yang paling enak. Dari semua yang terparah itu, kira-kira mana sih yang paling banget beresiko paling tinggi kalau terkena COVID? 3 besar aja ya. 3 besarnya itu hipertensi, itu sekitar 35%. Penyakit kardiovaskuler juga hampir sama. Hipertensi dan kardiovaskuler ini kayak penyakit kembar. Nah, kardiovaskuler itu juga 34,9%, jadi 35% juga. Dan yang ketiga itu adalah penyakit gula. Jadi ada orang bila mempunyai ketiga-tiganya penyakit ini, nah ini yang harus sangat-sangat hati-hati kalau dia terkena COVID. Ya, jadi ini yang wajib dilakukan prokes ya. Prokes. Jadi dia harus benar-benar menjaga jangan terpapar dengan orang yang terinfeksi COVID dan wajib divaksinasi. Nah, ini menarik ya. Ini yang paling seru nih, Dok. Iya, betul. Banyak banget yang komorbid bilang gini, yang sehat itu kan dimasukin virus nih. Vaksin kan dimasukin virus. Nah, kita tuh udah ada komorbid, udah ada bawaannya. Terus nanti dimasukin virus apa nggak tambah tumbang? Nah, itu gimana, Dok ya? Untuk membuat orang-orang menjadi yakin bahwa komorbid itu perlu loh mendapatkan vaksin. Karena ini banyak banget yang nggak mau divaksin, apalagi yang komorbid itu takutnya mempercepat gitu loh, Dok. Ya, ini konsep yang sangat-sangat basic ya. Ya, mungkin masyarakat harus mengetahui ya. Jadi, untuk melawan virus itu sebenarnya tidak ada obat ya. Ya, tidak ada obat virus. Virus itu kita ketahui ada self-limiting disease. Ya, dia hanya butuh daya tahan tubuh untuk melawan si virus ini. Ya, virus ini kan adalah benda asing ya. Bagi tubuh kita ini adalah sesuatu yang dianggap musuh. Ya kan? Nah, ibarat perang gitu ya. Perang, masa mau musuhnya datang baru kita siap-siap siapin senjata, siapin ini kan enggak. Pasti tentara atau pertahanan suatu bangsa itu pasti akan latihan dulu, betul nggak? Dipersiapkan dulu, alat-alat juga dipersiapkan. Nah, vaksin ini adalah seperti itu, gitu. Dia itu seperti orang mau berperang, tapi dia siap dulu, gitu. Jangan musuhnya datang baru siap-siap, gitu. Jadi vaksin ini prinsipnya itu. Nah, makanya vaksin ini adalah sesuatu prinsip untuk melawan kekebalan tubuh untuk melawan virus tadi. Nah, ada dua, ya, ada dua. Yang alamiah itu artinya memang si orang ini, si individu ini memang terpapar virus, terkena, jadi terinfeksi dan dia menimbulkan satu respon imun atau respon sistem kekebalan, ya. Dan ini biasanya jangka panjang. Makanya ada orang yang sudah kena influenza dia jarang kena, atau yang pernah demam berdarah dia jarang kena, atau hepatitis A juga begitu. Nah, itu yang disebut alami. Tapi juga ada yang disebut kekebalan yang bukan alami, yaitu yang kita sebut yang vaksinasi tadi. Nah, vaksinasi ini tidak menimbulkan penyakit. Kalau yang tadi yang alami bisa menimbulkan penyakit, oke? Nah, yang vaksinasi ini tidak, karena memang sudah dilakukan penelitian sebelum-sebelumnya bahwa virus yang dimasukkan ini sudah dilemahkan. Itu contohnya Sinovac, Sinovac, ya, atau yang sudah dilakukan rekayasa genetika. Nah, itu yang kita sebut mRNA, ya, yang mirip dengan si virus, ya. Nah, itu yang kita sebut vaksinasinya Pfizer, Moderna. Atau ada virus yang dimasukkan ke sebuah vektor lain, ya. Jadi seperti ada virus lain gitu yang dikawinkan dengan virus COVID, tapi dia lemah gitu, yang tidak menimbulkan penyakit. Itu yang pada
AstraZeneca. Jadi macam-macam gitu. Tetapi pada prinsipnya vaksinasi yang dibuat ini ya, ini tidak menimbulkan penyakit. Makanya sangat-sangat aman untuk yang komorbid. Itu beda ya, bedanya. Saya mau jelasin di situ. Jadi jangan salah paham nih pengertiannya. Bukan virus yang sebenarnya. Kalau virus yang sebenarnya memang bisa menimbulkan penyakit. Ini yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Takutannya di situ soalnya dok, aja, dimasukin virus, kita aja badannya lagi nggak fit. Orang yang sehat aja kalau demam kena suntik aja bisa tambah demam, apalagi yang kita gitu. Nah kalau tadi yang dokter jelasin kan banyak banget nih jenis-jenis vaksin. Yang paling cocok untuk yang komorbid yang mana dok di antara sekian banyak itu? Nah, ini ada satu tip and tricks ya. Jadi setiap virus vaksinasi itu ada kelebihan ya, ada kekurangan. Ya, yang memang dari semua vaksin tidak ada satupun yang mengatakan saya lebih baik dari yang lain. Tetapi mereka merekomendasikan ya. Salah satunya yang mereka rekomendasikan itu contohnya pada kasus-kasus yang ada komorbid ya, mereka pakai mRNA contohnya seperti Pfizer, Moderna, ya itu rekomendasi. Tapi bukan berarti Sinovac tidak boleh juga ya. Nah, makanya itu perlunya satu rekomendasi bagi orang-orang yang punya komorbid, harus punya rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Contohnya, kalau dia sakit hipertensi, nah dia harus terkontrol ya, dan tidak mempunyai komplikasi-komplikasi. Kadang-kadang dia nggak pernah kontrol ke dokter. Akhirnya dia tidak tahu bahwa dia ternyata punya komplikasi ke jantung. Contohnya gagal jantung, fungsi jantungnya sudah lemah. Karena salah satu efek dari hipertensi adalah membuat otot jantung itu menebal dan fungsi jantungnya melemah. Ya, kedua ke ginjal. Ya, banyak orang hipertensi yang ternyata fungsi ginjalnya sudah sangat rendah. Nah, kalau dia diberikan vaksin, nah bisa mengakibatkan efek-efek samping yang tidak diinginkan. Tapi secara umum sebenarnya tidak ada kontraindikasi orang divaksin. Yang ada saja diberikan. Adanya Sinovac ya silakan, adanya AstraZeneca silakan. Ya, nah sekarang sudah yang terakhir ini keluar Pfizer ya, baru minggu-minggu ini. Ya, Pfizer silakan, nggak ada larangan. Dari penelitian memang Pfizer salah satu yang termasuk yang aman untuk yang komorbid. Ya, ini sudah dipakai di negara-negara Amerika, di negara-negara Eropa. Ya, saya pikir itu. Jadi kita tidak memperdebatkan mana yang baik, mana yang tidak. Yang pasti kalau saya pesankan, yang penting vaksinasi. Yang ada apa ya itu dipakai. Ya. Lebih baik divaksin daripada tidak sama sekali. Cuma yang jelas kalau bisa sedapat mungkin yang komorbid konsultasi dulu sama dokternya. Ya kira-kira saya rekomendasi yang mana, sekaligus memeriksakan diri sudah sejauh apa nih sakitnya, sudah separah apa, karena memang banyak sekali komorbid yang karena sakitnya udah tahunan jadi nggak pernah ngecek-ngecek lagi gitu ya. Dok, kalau autoimun itu termasuk komorbid nggak sih? Autoimun sebenarnya bisa dikatakan ini ya komorbid, walaupun tadi yang saya jelaskan tidak disebutkan karena memang jumlahnya tidak banyak ya, kurang daripada 3% tadi ya. Jadi itu termasuk. Jadi makanya untuk orang-orang yang autoimun, yang imunokompromis itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang merawat ya, karena bisa menyebabkan satu reaksi yang lebih memperberat penyakit autoimunnya contohnya
ada komplikasi yang mungkin akan timbul. Nah, itu yang tahu dokter gitu. Nah, terus ini dok, biasanya kan kalau COVID itu erat kaitannya dengan paru-paru nih. Sebenarnya separah apa sih paru-paru kita ketika terkena COVID? Kan kalau lihat di video-video tuh ada yang sampai kayak berlendir-lendir, kayak gitu ya, pelengketan-pelengketan, sampai nggak bisa nafas. Itu gimana sih dok? Ya, sebenarnya kalau saya mau jelaskan ya, jadi infeksi COVID ini kan dia masuk melalui droplet ya. Pasti dia akan melalui lubang hidung, masuk ke saluran pernafasan, ke paru-paru. Jadi pada fase-fase awal mungkin belum timbul satu masalah di parunya. Ya, biasanya masa inkubasi kita sebut ya, bisa 4 sampai 7 hari gitu ya. Tapi orang itu mulai ada timbul gejala. Salah satunya gejalanya adalah yang kita sebut pneumonia. Ya, kalau orang awam bilang infeksi paru gitu ya, peradangan paru. Nah, itu pada stadium yang setelah manifestasi dari infeksinya. Nah, pada pneumonia ini yang sering kita sebut inflamasi dan adanya timbul satu cairan di dalam alveolus. Alveolus itu ibaratnya paru-paru itu ada gelembung-gelembung kayak bola-bola, kayak balon-balon kecil-kecil di dalam paru-paru itu kan terisi udara ya sebenarnya. Nah, di paru-paru itu ada yang namanya alveolus. Alveolus itu yaitu yang kayak bola-bola kecil. Nah, di bola-bola kecil itu tempat pertukaran gas. Oksigennya diserap, karbon dioksida atau racunnya dibuang. Nah, kalau ada proses inflamasi karena COVID tadi, ya, itu terjadi cairan, penumpukan cairan, sehingga pertukaran oksigennya terganggu. Makanya timbullah yang kita sebut penurunan saturasi. Nah, itu gejalanya ya mulai timbul sesak nafas, batuk, dan demam. Kenapa demam? Karena itu adalah suatu respon daripada peradangan. Ya, jadi respon peradangan itulah menyebabkan demam. Nah, kalau itu sudah masuk ke fase itu, makanya orang disebut masuk fase ringan atau sedang, bukan lagi OTG kan. Nah, tetapi orang bisa saja tidak melalui fase itu, dia tidak ada gejala, bisa. Dia nggak apa-apa, masih tenang-tenang gitu. Tapi waktu dicek saturasinya sudah 88, sudah 90, orangnya masih tenang-tenang. Nah, ini kadang-kadang harus hati-hati. Nah, itu yang makanya perlu diperiksa. Nah, ini perlu lagi nih, periksa apa lagi kan pertanyaannya. Kapan orang itu harus diperiksa kalau dia memang ada gangguan di paru-paru? Ya, mungkin ini pertanyaan berikutnya, betul nggak? Ya. Nah, jadi makanya kalau saya punya pasien, saya selalu menganjurkan cek suhu satu yang udah pasti ya, seminggu sehari 3 kali, pagi, siang, sore gitu. Kedua, cek saturasi oksigen, itu yang kita bilang pulse oksi, yang alatnya nempel di jari itu. Nah, kenapa kita perlu itu? Itu adalah satu sign, tanda bahwa kalau ada penurunan dan demam, nah ini proses inflamasinya sedang bekerja gitu. Nah, ini yang harus kita hentikan. Jangan sampai keburu parah. Kalau dia sudah keburu parah baru diobati kan sayang, terlambat. Saturasinya berapa dok yang harus mulai hati-hati? Nah, biasanya kita selalu pakai patokan 95% ke bawah. Ya. Nah, kalau udah di bawah 92 itu wajib dirawat di rumah sakit. Ya, itu guideline dari Depkes, ya. Nah, kalau kita 95 kita ke rumah sakit biasanya masih suruh pulang tuh. Udah kamu isolasi mandiri saja. Tapi kalau sudah di bawah 92 biasanya mereka harus observasi di rumah sakit karena sewaktu-waktu bisa terjadi gagal nafas. Ya, yang kita sebut henti nafas atau gagal nafas yang perlu
alat bantu nafas yang kalau orang awam bilang ventilator, masuk ICU. Nah, ini yang harus dicegah gitu. Nah, ini Kalau satu proses di paru ya. Kita baru ngomong paru loh nih. ngomong paru nih, baru masih Ya. panjang. Dok, kalau misalnya nih kan dia udah sesak, kalau sesak terus pakai yang oksigen, oksigen itu ngaruh nggak? Penambahan oksigen itu oksigen ya, yang ditaruh di hidung ya, atau yang seperti masker. Yang pakai botol itu kan suka ada tuh, kalau misalnya udah kepepet gitu kan ada tuh yang kayak botol di apotek. Ya, saya tahu oksigen itu sebenarnya tidak direkomendasikan ya. Nah, itu hanya sementara boleh ya, tetapi itu tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah oksigen yang pakai tabung biasa. Karena oksigen itu kan hanya jangka waktunya hanya sebentar ya. Betul, dan tidak dianjurkan oleh WHO ya. Saya tetap anjurkan kalau memang diperlukan adalah oksigen tabung atau yang sekarang lagi banyak yaitu oksigen konsentrator ya, yang oksigen dibuat oleh mesin ya kan, ada yang sekarang banyak di masyarakat ditawarkan kan, itu masih boleh pakai itu. Kalau efek jangka panjangnya apa, Dok, pada paru-paru kita setelah terkena COVID ini? Ya, jadi gini, kalau kita ngomong efek COVID terhadap paru-paru atau tubuh jangka panjang, itu yang kita sebut long haul COVID atau long COVID. Long COVID itu adalah kondisi-kondisi pasien pasca COVID yang masih menetap selama 3 bulan. Jadi bisa terus sampai 3 bulan. Nah, salah satunya ya memang pada paru-paru ini yang menjadi masalah. Karena memang pada paru-paru yang sudah terkena COVID ada satu masalah, yaitu salah satunya terjadinya kerusakan di selaput paru-parunya sendiri yang akan menyebabkan suatu proses yang disebut fibrosis atau bahasa awamnya terjadi jaringan parut. Nah, orang kalau luka kegores kan, nah pasti ada meninggalkan parut. Nah, ini yang kita sebut fibrosis atau jaringan parut pasca COVID yang bisa kita lihat baik itu dengan ronsen toraks atau dengan yang paling lebih baik lagi dengan CT scan toraks. Makanya pasien-pasien yang masuk pada stadium sedang ke berat, biasanya kalau kita CT scan, dia ada fibrosis ini. Nah, seberapa berat fibrosis atau jaringan parut ini, inilah yang menentukan dia mempunyai gejala yang lebih berat untuk jangka panjangnya. Jadi tidak heran kalau ada orang habis kena COVID, dia dengan gejala sedang atau berat, ya udah sesek, nafas, perlu oksigen, dirawat di rumah sakit. Biasanya setelah dia pulang dari rumah sakit, dia tidak langsung totally fit gitu. Pasti dia akan butuh recovery. Pasti sering masih sesek-sesek, cepat capek, ya, terus keringat dingin, sulit tidur, ya, terus kadang-kadang masih kalau jalan itu masih belum bisa seperti normal. Nah, kira-kira begitu masalah yang kita sebut long COVID. Itu kalau di paru-paru, kalau mengenai organ-organ lain bisa menimbulkan gejala yang lain juga, ya. Itu kita bisa panjang itu ceritanya, tapi saya fokus ke paru-paru karena salah satu yang kita mau bahas kali ini. Oh, jadi efeknya itu masih 3 bulan setelah sembuh, itu masih lanjut gitu, Dok ya. Pantesan suka ada orang bilang gini, saya udah periksa nih, ternyata udah negatif PCR-nya udah 2 kali. Kok saudara saya meninggal juga ya, padahal bukan COVID loh. Apakah itu pemicunya dari si COVID itu sebetulnya gitu? Iya, masalah long COVID ini memang menjadi masalah utama yang sekarang timbul di masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ya,
bagaimana menghadapi orang-orang yang mempunyai komorbid, ya. Terus dia masuk kepada infeksi COVID yang sedang, berat, bahkan kritis sampai di ICU. Nah, biasanya orang-orang yang punya komorbid ini lebih sulit diatasi daripada orang yang tidak mempunyai komorbid dengan kondisi yang sama, gitu ya. Makanya pasien ini fine-fine aja, dia masih muda, tidak ada riwayat komorbid, tapi dia kena COVID berat juga, gitu. Tapi biasanya fungsi recovery-nya lebih baik. Tapi pada orang-orang yang punya komorbid, apalagi kalau dia punya hipertensi, jantung, diabetes, biasanya sulit banget. Nah, ini yang perlu kontrol kembali. Nah, kadang-kadang orang lupa, dia udah pulang ke rumah sakit, sudah PCR 2 kali negatif, dia merasa safe, aman, udah nggak mau takut kan kembali ke rumah sakit, kontrol kan, trauma bisa aja kan. Waduh, aku nggak tahan lagi lihat kalau ke rumah Saya sakit. banget itu, Dok. Iya, lihat rumah sakit aja udah nggak, apalagi lihat baju hazmat atau apa. Nah, ini yang menjadi masalah karena ternyata dalam penelitian di UK, di Amerika, ternyata long COVID ini penyebab kematian bukan karena COVID-nya saja, tetapi gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang memang dia sudah ada, dengan adanya COVID, penyakit itu seperti lebih berat gitu ya, kayak orang dibangunkan dari tidur gitu. Nah, orang yang tadinya stabil-stabil aja jantungnya, dia udah pasang stent atau operasi bypass. Ya selama ini aman-aman aja, Dok. Tapi kok seminggu kemudian pulang ke rumah sakit, ayah saya kok tiba-tiba meninggal. Contoh, ada itu kasus yang begitu. Atau tiba-tiba kok kaki ayah saya biru, hitam gitu. Kenapa ya, Dok ya? Atau tiba-tiba harus cuci darah gitu. Nah, sebenarnya ini bukan berdiri sendiri saja. Ini sebelumnya memang pasien ini biasanya sudah ada komorbid. Dengan adanya infeksi COVID ini, malah dia jadi lebih parah kalau dia tidak dikontrol, artinya tidak dipantau gitu. Ya, jadi kalau memang perlu, mungkin obat yang selama ini rutin dia makan perlu direevaluasi, istilahnya gitu. Ini bener nggak nih obat? Ternyata obat ini nggak cocok gitu. Jadi pentingnya yang saya katakan tadi, kontrol. Ini yang kadang-kadang masyarakat tidak mengerti. Karena kalau dia tidak kontrol, kalau ada sesuatu penyulit atau suatu komplikasi, dia mungkin tidak diketahui, tiba-tiba sudah kondisi berat aja. Nah, kalau contohnya ada pasien saya, tiba-tiba kakinya hitam datang ke kita, ya sudah membiru, ternyata terjadi penggumpalan darah yang menyumbat pembuluh arteri di kaki, ya kan? Nah, itu kita nggak tahu kalau bukan datang ke dokter, karena dianggap oh enggak nih, kemarin saya pikir sakit biasa, asam urat katanya, ternyata bukan, ternyata ada penyumbatan pembuluh darah. Itu kenapa? Karena salah satu proses infeksi COVID adalah membuat terjadinya gangguan dari pembekuan darah di dalam darah. Itu yang kita sebut dedimernya meningkat. Nah, ini ngomong dedimer nanti kita dedimer nanti di sesi berikut. Ini kan kita masih ngomong-ngomong yang ini masih komorbid. Nanti masih kita komorbid. Jadi kira-kira begitu penjelasan saya. Mungkin mudah-mudahan nih nggak terlalu berat nih bagi teman-teman semua yang menyaksikan diskusi kita. Ya, semakin jelas ya. Jadi kalau komorbid itu ternyata memang harus tetap divaksin. Jangan takut nantinya kenapa-napa. Karena kalau nggak divaksin justru malah tambah parah gitu ya. Nah, masalah dedimer kita lanjut ke video berikut ya. Karena kita supaya teman-teman semua nggak bingung gitu loh. Ini ngomongin apa? Hari ini kita bicara tentang komorbid nih. Seperti request-nya. Komorbid dengan COVID itu gimana sih, bahaya atau enggak? Pokoknya Dokter Roy udah bilang
kalau komorbid tetap harus divaksin, gak usah pilih-pilih deh, daripada kamu kenapa-kenapa, mendingan divaksin ya. Oke, mungkin itu dulu keterangan dari Dr. Roy. Thank you teman-teman semua sudah datang. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman semua, terutama anggota keluarga ya. Kalau ada anggota keluarga yang komorbid, tolong di share informasi ini supaya tidak ada lagi ketakutan-ketakutan untuk disuntik vaksin. Thank you, bye-bye. Terima kasih. Salam sehat.